Shalom jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami merasakan berkat, anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami dikuasai dengan kuasa Roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada minggu ini dari Ulangan pasal 30 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14. Kami akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada minggu ini, mewartakan dan melakukan firman Tuhan. Mewartakan dan melakukan firman Allah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seorang ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk memperbaiki kehidupannya. Walaupun terkadang anak-anak sering menyakiti hati ibunya, tetapi hati seorang ibu akan memberikan pengampunan, bahkan kesempatan bagi seorang anak untuk mengalami perubahan. Karena besar kasih ibu kepada seorang anak yang telah dilahirkannya, sehingga dia terus mengasihi anaknya. Dia terus memberikan kesempatan kepada anaknya untuk memperbaiki kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar pada minggu ini, bagaimana Allah juga tetap menaruh kasih-Nya kepada umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel, umat Allah, sering menyakiti hati Tuhan, sering menduakan Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberikan mereka kesempatan-kesempatan untuk mengalami pertobatan dan perubahan. Meskipun konsekuensi dari kesalahan atau perbuatan dosa tetap berjalan, tetapi di balik konsekuensi itu, di balik hukuman itu, Allah tetap mengasihi mereka. Allah tetap mencintai mereka, sehingga Allah menantikan adanya pembaharuan kehidupan iman percaya mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, walaupun bangsa Israel menyaksikan mujizat, karya dan kuasa Tuhan sepanjang mereka menjalani kehidupan mereka sampai ke tanah Kanaan, tetapi mereka tetap mengeraskan hatinya dengan menyakiti hati Tuhan dan menduakan Tuhan dengan menyembah Allah-Allah lain. Tetapi kita melihat bagaimana Allah menaruh kasih kepada mereka,
melalui Musa, Allah memberikan pilihan kepada mereka. Pilihannya kehidupan atau kematian. Ketika umat Israel mau memperoleh kehidupan, maka mereka harus melakukan perintah Allah dengan melakukan perintahnya, mengasihi dan mendengarkan suaranya. Sehingga umat Israel boleh memperoleh kehidupan. Atau sebaliknya, jika mereka tetap menyembah Allah-Allah lain, menyembah patung atau Baal-Baal, mereka akan mengalami kebinasaan. Umat Allah diperhadapkan dengan dua pilihan, kehidupan atau kematian. Kalaulah hal ini diperhadapkan dengan kita, saudara-saudara, Bapak Ibu, maka pasti kita akan memilih yang namanya kehidupan dengan melakukan perintah Allah, yaitu mengasihi Tuhan dan mendengarkan suaranya. Tema firman Tuhan minggu ini mewartakan dan melakukan firman Allah. Musa mengatakan kepada mereka, sesungguhnya firman Allah itu dekat dalam diri kita, dalam mulut kita dan dalam hati kita. Tidaklah jauh, tidak di langit dan tidak di seberang laut. Sehingga kita mengatakan, siapa yang akan naik ke langit? Siapa yang akan menyeberang ke laut dan menyampaikannya kepada kita? Firman Tuhan itu dekat kepada kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mewartakan dan melakukan firman Allah. Banyak orang yang terpanggil bahkan terpilih dalam kehidupannya untuk mewartakan ataupun memberitakan firman Allah kepada semua orang. Ketika kita dipanggil untuk memberitakan firman Allah, mewartakan firman Allah kepada semua orang, maka itu adalah sebuah anugerah yang sangat luar biasa kita terima. Banyak orang yang rindu mendengarkan firman Tuhan, tetapi kalau tidak ada yang bisa atau mau mewartakannya, maka semua akan menjadi kesia-siaan. Jadi orang yang rindu mewartakan firman Tuhan harus melihat dalam dirinya ada potensi yang besar untuk menjadi berkat, karena banyak orang yang rindu dan menantikan kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan sudah kita dengar, ketika firman sudah kita wartakan, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang harus kita kerjakan berikutnya? Tentu melakukan firman Allah, melakukan apa yang diwartakan, melakukan apa yang diberitakan. Apa firman-Nya? Apa yang dilakukan? Yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mendengarkan suaranya. Seperti yang dikatakan Musa, Bapak Ibu Saudara-saudara, kepada umat Israel. Yang mau diwartakan adalah begitu besar kasih Allah. Walaupun umat Allah sering menyakiti hatinya, tetapi Allah tetap mengasihi mereka dan memberikan kesempatan mereka untuk bertobat, bahkan memberikan kepada mereka pilihan, kehidupan atau kematian. Yang mau kita wartakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan sangatlah besar dalam kehidupan kita. Kita bisa memperoleh keselamatan karena kasih Allah melalui Kristus Yesus. Allah telah menebus kita melalui anaknya yang tunggal. Kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya membuktikan itu semua Allah berkuasa atas kehidupan kita. Allah berkuasa untuk menyelamatkan kita, umat yang berdosa. Itu perintahnya. Ketika kita mewartakan kasih Allah dan kita mendengarkan suara Allah melalui persekutuan, doa, dan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan memperoleh kehidupan seperti yang dikatakan oleh Musa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara,
ketika kita dikaruniai, dianugerahkan oleh Tuhan, punya potensi untuk menjadi pewarta firman Tuhan, gunakan kesempatan itu, jadikan kesempatan itu untuk menjadi berkat. Dan ketika firman Tuhan sudah kita perdengarkan dan beritakan, yang mau kita kerjakan adalah melakukan firman Tuhan. Ada firman Tuhan yang mengatakan, jangan biarkan kami hanya jadi pendengar, tetapi kami jadikan pelaku-pelaku firman. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, itu harus sejalan. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana firman Tuhan itu boleh berbuah kalau kita tidak melakukannya? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bergumul bersama-sama agar kehidupan yang Tuhan janjikan itu boleh sampai kepada kita. Ketika kita tetap mempertahankan iman percaya kita, tetap memelihara iman percaya kita, percaya dengan mewartakan kasih Tuhan, percaya dengan mendengarkan suara Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh memperoleh berkat dan sukacita. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang telah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Kami percaya oleh karena kasih Tuhan, firman-Mu boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami melalui pertolongan Roh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.